Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yu di channel Bunda Yulia. Apa kabar Bun semuanya? Alhamdulillah baik selalu ya. Nah, dalam video kali ini Bu Yu mau ngasih tips bagaimana cara menghemat uang belanja untuk susu anak. Tapi Bu Yu mau mengucapkan banyak terima kasih dulu ya untuk yang selalu datang dan hadir di channel Bu Yu, serta memberikan komentar-komentar positifnya yang membangun Bu Yu untuk lebih giat dan bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap dukung dengan cara like, komen, serta subscribe-nya ya. Yang baru datang, welcome to my YouTube channel Bunda Yulia. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Bu Yu di @arshila_adrina_putri. Nanti Bu Yu cantumkan di box description ya, atau di dalam video ini, supaya kita lebih dekat lagi ya. Oke Bunda semuanya, si kecil rutin minum susu. Bunda pusing nggak sih mengatur pengeluaran belanja susu anak? Jangan-jangan uang belanja bulanan selalu membengkak karena boros di susu. Apa kabarnya ya Bun yang punya anak lebih dari satu? Buyul banget sih, si kakak kelas 8 SMP, si adiknya kelas 5 SD, kemudian Cila 4 tahun besok. Nah, satu lagi si Atta itu 2 tahun. Ya tentunya masing-masing dan selera minum susunya itu beda-beda ya Bun. Bisa bikin kalkulator membengkak nggak sih? Atau error? Masalah uang belanja memang PR banget ya Bun. Awalnya Bu Yu juga sempat kewalahan mengelola pengeluaran setiap bulannya. Gaji suami Bu Yu rasanya kok nggak ada lebihnya ya, nggak bisa menabung, apalagi punya dana darurat. Nah, apakah Bunda semua juga mengalami hal yang sama dengan Bu Yu? Ya, sebagai Menteri Keuangan, di rumah Bu Yu tentu harus cermat dong mengatur pengeluaran, terutama uang belanja. Salah satunya kebutuhan susu anak yang kadang membengkak. Lalu bagaimana sih cara tepat mengelolanya? Yuk kita simak baik-baik. Uang susu anak bisa masuk ke dalam pos belanja mingguan atau bulanan ya. Ini tergantung jenis susunya Bunda. Untuk susu UHT bisa masuk ke pos mingguan, sedangkan untuk susu bubuk itu biasanya di pos bulanan ya Bun. Susu bubuk bisa per bulan. Kenapa? Karena jangka waktu konsumsinya cukup lama ya. Tapi untuk susu cair yang pendek waktunya bisa dibeli secara mingguan ya Bun. Nah, seperti halnya Bu Yu juga untuk susu Arshila kan memakai susu UHT ya Bun. Jadi Bu Yu diposkan ke pos untuk belanja mingguan, karena pernah Bu Yu masukkan ke pos belanja bulanan. Jadi Bu Yu beli sebulan sekaligus itu 4 box atau 4 karton ya. Tetapi nih si anak juga mengerti ya bahwa stoknya dia itu, susunya dia itu banyak, jadi minum susunya itu tidak teratur gitu, banyak banget. Akhirnya dia itu untuk jadwal makannya itu tidak teratur, jadi kebanyakan minum susu gitu, sehingga dalam 1 bulan itu bisa menghabiskan Bu Yu itu biasanya 4 karton, itu nambah lagi nih Bun, jadi 5 karton. Wah, lebih membengkak lagi ya, pusing deh jadinya. Nah, untuk kesini-sininya Bu Yu cari strategi lagi di belanja mingguan. Jadi setiap bulan itu sudah pasti setiap minggu maksudnya sudah pasti menghabiskan 1 karton. Itu mau tidak mau habis dalam 1 minggu. Jadi tidak kewalahan lagi untuk budget susunya. Sebenarnya tidak ada patokan pasti ya untuk persentase uang susu anak dari total pengeluaran keuangan kita.
Nah, menurut Buyu, hitungan tersebut tergantung pada kebiasaan anak sih ya dalam mengonsumsi susu. Namun, apabila memberatkan, Bunda perlu mengatur ulang pembagian anggaran yang sudah ada nih Bun. Kenapa? Tujuannya agar biaya susu si kecil tidak jadi beban utama dalam pengeluaran rumah tangga kita. Nah, Buyu juga mengingatkan nih untuk memilih susu dengan harga sesuai dengan budget anggaran atau sesuai dengan keuangan kita ya. Sebagai orang tua yang smart, tentu bisa memilih produk terbaik sesuai dengan budget yang dimiliki dong. Jangan sampai misalkan memang betul sih untuk anak apa aja dilakukan supaya mereka itu tumbuh dengan sehat dan sesuai dengan usianya. Tetapi alangkah bijaknya kita sebagai orang tua harus lihat kondisi keuangan kita juga. Jadi jangan sampai kita jor-joran pengen membahagiakan anak, pengen bikin anak itu tumbuh dengan sehat, bagus kita memilih susu yang harganya wow gitu, yang tidak sesuai dengan budget. Alhasil nanti pos-pos budget yang lain itu bisa terganggu Bun, seperti itu ya. Jadi menurut Buyu tidak ada istilah susu yang bermerek itu berkualitas baik. Susu yang mahal itu berkualitas baik. Tergantung pada kecocokan diri si anak juga ya. Jadi kalau imun anak juga baik, otomatis anak akan sehat. Jadi tidak tergantung susu. Yang jelas ASI adalah yang paling utama. Nah, Buyu yakin susu yang beredar di pasaran memiliki keunggulan masing-masing sehingga setiap orang tua tidak perlu khawatir ya Bun. Ingat, jangan terlalu khawatir nih. Nah, untuk menghemat uang belanja susu anak, Buyu memberikan 5 tips nih. Yang pertama adalah tips yang pertama yaitu huntinglah susu dengan harga promo atau isi ekstra pada kemasan. Nah, Bunda semuanya bisa membandingkan dulu antara harga di agen, supermarket, atau toko-toko lainnya ya. Nah, contohnya di agen biasanya itu kan harganya lebih murah dibanding dengan di supermarket atau di toko-toko lainnya. Nah, Bunda biasanya cek harga dulu, dan kalau di supermarket itu suka ada promo-promo dadakan seperti di momen-momen tertentu. Dan untuk di aplikasi belanja online juga itu banyak sekali promo-promo yang diadakan, misalkan di bulan tertentu atau tanggal tertentu seperti sekarang ya, tanggal 8 bulan 8 biasanya banyak promo heboh yang memberikan diskon-diskon harga berbagai jenis barang ataupun makanan. Nah, kemudian tips yang kedua adalah belilah dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan si kecil. Walaupun misalkan ada promo, belilah sesuai dengan kebutuhannya aja ya Bun dalam 1 bulan itu, karena sesuai dengan budget yang sudah kita anggarkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita melebihi dari kapasitas kemampuan kita. Walaupun harga lagi promo, tapi sesuaikan juga dengan budgetnya. Dan jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang ketiga adalah hindari pembelian di minimarket ya Bun, karena untuk harga susu relatif lebih mahal. Mendingan Bunda semuanya beli di agen-agen susu atau agen tertentu yang menjual barang-barang perlengkapan bayi seperti popok, susu, dan lain sebagainya. Itu harganya biasanya relatif lebih murah. Terkecuali kalau dalam kondisi yang kepepet ya Bun, misalkan mau bepergian kemudian stok susu sudah habis dan kita mampir dulu di minimarket kecil, biasanya seperti itu. Pemberian ASI sangat dianjurkan untuk dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun ya Bun. Jadi utamakanlah ASI terlebih dahulu sebelum si anak dilanjutkan dengan susu formula. Tetapi kita semua tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan anak akan semakin melesat lagi. Jadi harus diperhatikan dari mulai sekarang untuk anggaran susu selanjutnya ya. Jadi setiap bulan biasanya untuk anak-anak balita yang memang sudah cukup umur untuk pemberian susu formula untuk memenuhi atau untuk melengkapi makanan padatnya, yaitu hampir dengan 300 sampai dengan 800 budget atau anggaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Makanya dengan itu pilihlah dengan bijak susu atau formula yang hendak kita berikan untuk si kecil.
ASI menjadi pilihan terbaik bagi anak kita, bahkan sejak kelahirannya. Biasanya untuk memberikan ASI sejak kelahiran bayi, sebab ASI akan memenuhi semua kebutuhan nutrisi bayi kita dengan sangat baik. Bukan hanya itu saja, kegiatan ini juga akan sekaligus menghemat banyak biaya. Harga susu formula di pasaran terbilang sangat mahal. Nah, bunda-bunda semua akan membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan yang satu ini ya. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita hemat jika bayi kita dapat tumbuh sehat dengan mengkonsumsi ASI selama masa perkembangannya. Namun tidak bisa dipungkiri pada kondisi tertentu, bunda semuanya juga akan memberikan susu formula atau susu UHT sebagai makanan pendamping makanan padatnya si kecil. Jadi dari sekarang harus dimulai dipersiapkan budget untuk si kecil dan cara bijak kita untuk memilih susu formulanya. Baik bunda-bunda semuanya, demikianlah tips belanja hemat untuk susu formula anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan rezeki sama Allah untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, dan senantiasa anak-anak kita sehat selamanya. Demikian vlog untuk hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.